Ya, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada modul kali ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai wireless network. Ya, jadi pokok bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa mengerti cara kerja dari suatu wireless network. Oke, kita coba untuk dimulai. Jadi di awal ya, kita lihat terlebih dahulu background dari wireless network. Seperti kita tahu bahwa perkembangan wireless device pada saat sekarang ini memang sangat pesat. Mulai dari mobile telepon hingga penggunaan dari Wi-Fi. Perkembangan kecepatan Wi-Fi juga meningkat ya, dari yang sebelumnya 11 megabit per second, 50 megabit per second, sekarang ada yang 300 megabit per second, dan ada yang hingga 1 gigabit per second. Ya, mulai dari teknologi wireless A, B, G, N, sampai ada AC, dan ada AX. Beberapa protokol-protokol tersebut dikembangkan ya agar mendapatkan layanan wireless yang maksimal. Memang jika kita bandingkan antara wireless network dengan line network yang berbasiskan physical device atau physical media seperti tembaga atau fiber, kecepatannya memang dan reliabilitasnya memang jauh berbeda. Namun dari segi kemudahan dan akses, wireless sangat diminati untuk end device. Namun untuk di data center, physical media itu masih menjadi alasan utama tetap dipakai. Ya, karena memang server dan beberapa perangkat-perangkat penyedia layanan lainnya memang membutuhkan kecepatan throughput yang sangat tinggi dan juga reliabilitas yang tinggi. Ya, di sini ada dua komponen utama, yaitu wireless ya dan mobility. Jadi kalau kita lihat di sini ada mobility dan wireless. Oke, berikutnya kalau kita lihat ya, kita akan membahas di sini mengenai jaringan wireless ya. Lalu kita akan coba untuk membahas standar dari IEEE 802.11 yaitu Wi-Fi atau wireless LAN. Nah, di sini kalau kita lihat ya, komponen dari infrastruktur wireless itu ada yang namanya base station. Ya, seperti kita tahu bahwa biasa kita menamakannya sebagai access point. Ya, jadi beberapa yang kita lihat di sini ya, jadi di bagian ini kita bisa melihat ada beberapa base station atau yang ini kita namakan sebagai access point. Nah, pemancar inilah yang akan mengeluarkan media atau sinyal radio ya yang memungkinkan agar komponen-komponen end user itu bisa saling terhubung satu sama lain ke dalam jaringan tersebut. Prinsip kerjanya ya ketika kita menggunakan jaringan ini hampir mirip seperti Ethernet. Ya, di sana ada IP, di sana ada MAC address, namun mekanisme untuk mendapatkannya atau physical media yang digunakan berbeda. Yang digunakan di sini adalah jaringan radio, sedangkan kalau kita menggunakan Ethernet yang jaringan kabel, media yang digunakan itu bisa dalam bentuk tembaga ataupun dalam bentuk fiber optik. Yang kita gunakan di sini adalah dalam bentuk radio. Ya, jadi kalau kita lihat dia akan mencoba untuk memberikan jaringan ya atau dia memancarkan. Di sini dia memancarkan sinyal radio. Oke, berikutnya kita coba lihat lagi ya. Di sini ada hostnya. Hostnya dapat berupa laptop, smartphone, dan aplikasi yang berjalan di atas end device tersebut. Ya, lalu di sini ada base station dapat berupa BTS ya atau base transceiver station yang seperti kita tahu menara-menara yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya, jadi menara-menara di mana sinyal HP kita baik itu 3G, 4G atau bahkan 5G itu akan bertukar data atau bertukar informasi di dalam jaringan tersebut. Ya, di sini juga ada yang namanya wireless link ya. Jadi atau biasa kita sebut sinyal wirelessnya.
Ya, biasanya kalau kita di HP kita akan melihat ya model seperti ini, semakin kuat sinyalnya maka garisnya akan semakin banyak, atau misalnya sinyal HP kita yang semakin banyak ya itu akan semakin besar sinyal yang dihasilkan. Jadi sinyal ini adalah merupakan perbandingan antara power dari sinyal tersebut ya, dari power sinyal dibagi dengan power dari noise ya. Jadi ada signal power ya yang memang dia memancarkan radio sinyalnya dibagi dengan power dari noise. Power dari noise sebenarnya ya beberapa hambatan-hambatan yang dialami dari wireless link tersebut hingga sampai ke host kita. Nanti saya akan coba mendemokan ya beberapa grafik mengenai wireless namanya SNR ya, signal to noise ratio. Oke, kalau kita lihat perkembangannya di sini ya, ini juga ada beberapa bagian wireless links ya, ada yang berupa jaringan WiFi, ada juga yang berupa 4G ya, yang luas cakupannya jauh lebih luas, WiMAX ya. Jadi ini adalah beberapa standar-standar. Angka ini adalah angka-angka standar ya, ada 802.11n, ada 8011B, 802.11G ya, A, B, G, N. Lalu di sini nanti juga ada AC, ada AX yang terbaru dengan kecepatan yang mungkin jauh ya, pastinya jauh lebih tinggi. Ya, terus di sini juga ada 4G, ada LTE, ada WiMAX. Di sini ada indoor ya, antara 10 sampai 30 meter. Apa yang kita pakai di kampus, apa yang kita pakai di rumah, WiFi itu memang indoor ya, antara 10 sampai 30 meter. Nah, di sini ada juga beberapa WiFi yang memang cakupannya jauh, tapi di sini dikategorikan untuk outdoor 50 sampai 200 meter dan 200 sampai 4 kilo itu yang berperan ada 4G, 3G, 2G, 2.5G ya, mulai dari perkembangannya sampai ke yang sekarang adalah 5G yang mungkin belum diimplementasikan di Indonesia pada saat ini. Namun beberapa perangkat seperti Samsung S20 yang paling baru itu mungkin sudah memakai 5G, atau beberapa HP Xiaomi itu juga sudah mendukung 5G. Namun di Indonesia sekarang mungkin yang sudah menyebar adalah yang 4G. Jadi di sini ini adalah bagian yang indoor, artinya jangkauan atau kapasitasnya itu untuk jaringan yang indoor, sedangkan untuk yang outdoor itu menggunakan 4G. Ya, jadi range-nya itu dipengaruhi oleh protokol yang digunakan. Ya, jadi di sini protokol-protokolnya berbeda. Ya, protokol yang digunakan untuk WiFi itu 802.11, sedangkan yang ke bawah sini WiMAX dan lain-lain itu 802.15. Ya, jadi itu adalah, dan juga ada yang bermodenya mode infrastruktur. Dia memerlukan base station di sini untuk bisa memancarkan atau sebagai media untuk menangkap sinyal dari end device kita, baik itu HP ataupun smartphone kita ataupun laptop kita. Itu kita butuh yang namanya base station, dan perlu yang namanya hand off ya, hand off. Ya, bayangkan kalian misalnya jalan dari satu poin A ke poin B. Oke, dari sini ada poin A, terus di sini ada poin B. Misalnya jaraknya ini ada 10 km. Ya. Di sini ada BTS 1, ini ada BTS 2 ya. Cakupannya ada di sini, ini BTS 2, ada cakupannya ada di sini. Otomatis ketika kalian berjalan dari satu titik ke titik yang lain, kalian membutuhkan yang namanya handover dari BTS yang ini ke BTS yang ini. Itu adalah mekanisme yang namanya handoff. Ya, dia melepas jaringan wireless yang ada di sini dan dia akan mendaftar ke wireless yang ada di sini. Jadi pada saat kalian
berjalan, ya misalnya menggunakan HP atau di atas kereta atau di atas mobil, itu mungkin sinyal memang tidak terlalu baik. Ya, baik kenapa? Karena semakin lama kita mungkin akan mendekatkan ke base station kita atau base station terdekat, namun seiring dengan itu kita juga menjauh dari base station terdekat, ya sinyal mulai berkurang, dan semakin jauh jarak kita, maka kita akan ditangkap oleh BTS yang lain. Ya, jadi itu adalah namanya proses handover. Jadi semakin jauh jarak kita, sinyal yang kita dapatkan juga semakin sedikit. Ya, jadi itulah yang mungkin sering kita alami, bahwa ketika kita menggunakan device atau HP kita sering mengalami, apalagi ketika berjalan, sinyal kita juga akan menurun. Atau dengan kondisi cuaca, ya misalnya hujan, ya karena kepadatan atau media yang digunakan itu berpengaruh terhadap kecepatan dari wireless. Ada juga yang namanya ad hoc mode, ya artinya antara satu device dengan device yang lain itu saling terhubung satu sama lain dan membentuk suatu network. Ya, jadi di sini tidak ada base station dan dia hanya bisa mentransmit ke node yang ada di dalam link coverage-nya. Ya. Terus di sini juga ada beberapa taksonomi, ada yang single hop dan multiple hop. Ya. Di sini ada yang berbasiskan infrastructure, ada yang berbasiskan no infrastructure. Seperti kita tahu, yang no infrastructure dia tidak menggunakan base station, ya. Terus juga dia hanya local network saja. Sedangkan yang multiple hops di sini, ya dia ada beberapa wireless node yang saling terhubung satu sama lain. Oke, nah itu adalah beberapa hal mengenai gambaran tentang wireless network. Ya, jadi untuk berikutnya di sini modul berikutnya nanti akan menjelaskan mengenai wireless LAN. Ya, jadi untuk modul awal ini sampai di sini dulu untuk pengenalannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.